1 bulan sudah berlalu sejak aku meluncurkan buku ini. Awalnya, aku tidak berencana menulis versi bahasa Indonesia. Aku menulis semua catatan harian dalam bahasa Inggris, dan buku ini pun lahir dari sana. Tapi ketika akhirnya aku menerbitkannya, aku merasa takut. Takut jika orang-orang membacanya. Takut jika terlalu banyak yang tahu. Takut menghadapi dunia yang selama ini hanya mengenalku dari layar. Namun, 2 hari setelah buku ini keluar, aku menyadari sesuatu yang tidak pernah kuduga. Pesan demi pesan mulai berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Ada orang tua yang berkata mereka belajar banyak dari kisahku. Ada seorang guru yang ingin membagikannya kepada murid-muridnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada seseorang yang menulis bahwa ia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi setelah membaca ceritaku, ia memutuskan untuk bertahan. Ada juga seorang perempuan yang pernah menjadi korban Bobby setelah aku, yang berkata bahwa bukuku memberinya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Saat membaca pesan-pesan itu, aku hanya bisa diam lama. Aku menulis buku ini dengan niat sederhana, untuk membebaskan diriku dari beban masa lalu. Aku tidak menyangka, kata-kata yang kutulis untuk menyembuhkan diri justru menjadi obat bagi orang lain. Sebenarnya, akulah yang awalnya tidak yakin bagaimana kisahku yang begitu menyakitkan bisa membantu siapapun. Tapi Tyler yang menyadarkanku. Ia bilang, mungkin justru karena kisah ini begitu jujur dan pahit, orang lain akan melihat diri mereka di dalamnya. Ia yang pertama kali percaya bahwa kisahku bisa menjadi cahaya untuk orang lain. Dan karena keyakinannya itu, aku memberanikan diri untuk mempublikasikannya. Versi bahasa Inggrisnya ternyata membantu begitu banyak orang. Dan ketika banyak pembaca Indonesia memintaku membuat versi bahasa Indonesia, aku sempat ragu lagi. Aku berpikir, kalau versi bahasa Inggris saja bisa menolong banyak orang, mungkin sudah cukup. Tapi di dalam hati, aku tahu ketakutanku tidak bisa lagi menjadi alasan. Kalau aku sungguh ingin membantu, aku harus melangkah lebih jauh. Jadi, aku melakukannya. Dalam 3 hari tanpa tidur yang cukup, aku menerjemahkan seluruh buku ini sendiri. Aku tahu hasilnya belum sempurna, tetapi kali ini aku memilih keberanian daripada kesempurnaan. Aku hanya ingin satu hal, agar lebih banyak orang bisa membaca dan menemukan harapan di dalamnya. Tidak lama setelah Broken Strings keluar, Bobby kembali muncul. Ia mulai mengancam dan memfitnahku di media sosial, seolah buku ini ditulis untuk menyerangnya. Padahal aku bahkan tidak pernah menyebut namanya di buku ini. Aku tidak menuliskan siapa abuserku. Tidak ada petunjuk langsung yang bisa menunjuk pada siapapun. Sejak aku bebas pun, aku tidak pernah ingin membahas dirinya lagi. Aku berharap kabarnya perlahan hilang bersama waktu. Tapi justru dia yang sering muncul di media, membawa-bawa namaku agar tetap relevan. Dan kini, setelah sekian lama, ia kembali berisik, marah, dan tanpa sadar menunjukkan pada dunia bahwa dirinya memang tidak berubah. Aku tidak tinggal diam. Aku meminta pengikutku dengan cara halus untuk mengingatkannya bahwa apa yang ia lakukan bisa berujung pada tuntutan hukum, tanpa ia tahu bahwa semua itu datang dariku. Reaksinya justru lucu. Ia mengira ada orang baik yang sedang menasehatinya, bahkan sempat berterima kasih. Tak lama kemudian, ia memprivat akun media sosialnya dan buru-buru menghapus semua unggahan yang berhubungan denganku, seolah panik takut aku akan melapor. Ketika akhirnya ia membuka kembali akunnya, semuanya sudah hilang. Kolom komentarnya kini dibatasi, dan seolah angin ribut yang ia buat lenyap begitu saja. Pernah dengar soal screenshot? Sebenarnya banyak sekali sifat dan kelakuannya yang tidak kumasukkan ke dalam buku ini. Ada hal-hal yang menurutku tidak perlu disebutkan lagi, karena aku hanya ingin menulis bagian yang penting. Aku tidak ingin kisah ini meluas kemana-mana. Cukup yang relevan untuk dipahami. Cukup yang bisa membawa pesan. Dulu aku sering merasa hidup tidak adil. Aku memikul trauma selama belasan tahun, sementara dia tampak hidup dengan bebas, seolah tidak pernah menyakiti siapapun.
Namun belakangan aku mengetahui bahwa ia masih melakukan hal serupa kepada perempuan lain. Mendengarnya membuatku sedih, tetapi juga semakin yakin bahwa diam bukan lagi pilihan. Beberapa waktu kemudian, aku mulai mendengar berbagai kabar tentangnya. Sebagian datang dari para pembaca yang mengenalnya. Mereka bilang hidupnya sudah tidak tenang. Katanya ia terlilit utang, kecanduan judi online dan amer murah, serta berpindah agama setelah membuat seorang perempuan hamil yang kemudian menjadi mantan istrinya, tidak lama setelah anak mereka lahir. Aku tidak tahu mana yang benar, dan mungkin aku tidak perlu tahu. Yang ku tahu hanyalah satu hal, karma tidak pernah salah alamat. Ketika menulis buku ini, aku sempat berpikir akan menyerah. Seorang penulis pernah mencoba mengenalkanku pada penerbit, tapi komunikasi itu tidak langsung denganku. Suatu hari, penulis itu berkata dengan hati-hati. Katanya, penerbit yang ia hubungi kurang tertarik dengan ceritaku. Aku mengangguk saja, berusaha memahami. Ia lalu menawarkan untuk mengenalkanku pada seorang editor saja dulu. Mungkin bisa membantuku merapikan naskahnya. Tapi seiring waktu, aku merasa editor itu pun tidak sungguh-sungguh tertarik. Ia bekerja dengan setengah hati, jarang membahas bukuku, seolah hanya menjalankan kewajiban. Sampai akhirnya, aku berpikir, mungkin memang harus kulakukan sendiri. Akhirnya, aku memutuskan untuk melakukannya tanpa bantuan siapapun. Aku ingin menerbitkan buku ini pada bulan Oktober, tepat tanggal 10. Tanggal yang dulu begitu traumatis bagiku. Aku ingin mengubah maknanya, menjadikannya hari kemenangan. Jadi aku membuat semuanya sendiri. Aku tidak memakai editor. Sampulnya kubuat sendiri. Tata letaknya pun kuserahkan pada diriku sendiri. Aku tidak menunggu siapapun lagi. Dan ternyata, ketika buku ini akhirnya keluar, justru penerbit-penerbit berlomba untuk bekerja sama. Termasuk penerbit yang dulu menolak ceritaku. Aku tidak tahu apa yang membuat mereka berubah pikiran. Mungkin karena mereka melihat bagaimana kisah ini menemukan jalannya sendiri tanpa perlu izin siapapun. Baru beberapa hari yang lalu, aku akhirnya menemukan penerbit untuk versi bahasa Indonesia. Mereka tidak hanya tertarik karena keuntungan, tetapi karena mereka benar-benar memahami nilai yang ingin kusampaikan. Mereka menghargai keputusanku membagikan buku ini secara gratis secara online, karena mereka tahu tujuanku bukan uang, melainkan kesadaran. Buku ini bukan sekedar kisah masa lalu, tapi seruan untuk membuka mata dan hati terhadap kekerasan yang sering disembunyikan di balik kata cinta. Segera akan ada versi fisiknya. Banyak orang meminta meskipun PDF-nya bisa diunduh gratis. Aku tidak menyangka begitu banyak yang ingin memegangnya, membacanya, merasakannya secara nyata. Versi cetaknya akan lebih rapi, akan ada ilustrasi dan sampul baru yang lebih kuat. Tapi maknanya tetap sama. Tali-tali yang dulu menahanku, kini sudah putus. Kini, total pembaca Broken Strings dalam 2 bahasa sudah melampaui 10.000 orang. Membayangkannya saja membuatku sulit bernafas sejenak. Rasa haru dan bahagia bercampur jadi satu. Aku tidak pernah menyangka kisah yang dulu hanya kutulis untuk diriku sendiri bisa menjangkau begitu banyak hati di berbagai tempat. Rasanya luar biasa. Aku tidak sabar menantikan masa depan buku ini. Dan aku tidak sabar untuk terus bertumbuh bersama semua orang yang sudah membaca, merasakan, dan berbagi kisah mereka padaku. Untuk semua yang sudah menulis pesan, yang sudah mengirim doa, yang sudah menangis atau tersenyum setelah membaca kisahku, terima kasih. Kalian tidak tahu betapa dalam aku tersentuh. Ini kisahku, traumaku, tapi juga kesembuhanku. Dan saat tahu kisah ini bisa menolong orang lain, rasanya seperti keajaiban yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Aku mencintai kalian semua.